penundaanmu atas amal-amal sampai menunggu ada waktu yang kosong, itu adalah merupakan tanda kebodohan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majelis kajian Majelis Ta'lim Al-Ghuraba Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa diberikan kemudahan, digerakkan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang selalu dibanggakan oleh para malaikat, karena kita bertemu berkumpul dalam rangka untuk memakmurkan dan menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian hikam dan kita akan membacakan hikmah yang ke-27. Al-hikmatus sabi'atu wa ishrun. Hikmah yang ke-27. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bi'ulumih. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmunya. Dia berkata, wa ihalatuka al-a'mali ala wujudil faragi min ru'unatin nufus. Terjemahannya kurang lebih, penundaanmu, ya, atas amal-amal sampai menunggu ada waktu yang kosong, itu adalah merupakan tanda kebodohan jiwamu. Bisa dipahami Pak ya? Menunda-nundanya untuk beramal, memundur-mundurkan, menunda-nunda, tidak segera. Nanti saja, nanti kalau sudah rehat, nanti kalau sudah waktu pensiun, nanti saja kalau sudah
tidak banyak kegiatan. Nanti. Menunda-nunda untuk beramal. Yang dimaksud dengan amal dalam hikmah yang ke-27 ini adalah amal soleh, Pak ya. Amal soleh. Amal soleh itu banyak dimensinya. Ada amal yang wajib, ada yang sunnah, amal soleh. Kalau yang wajib itu definisinya mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mayusabu ala fi'lihi, amalan yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan berdosa. Yang wajib ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain, amal kebaikan ibadah yang wajib setiap orang melakukannya tanpa terkecuali. Apa saja Pak contohnya? Sholat 5 waktu itu enggak ada toleransi lagi, harus siapapun itu. Puasa Ramadan kalau tiba musim Ramadan. Ibadah haji jika mampu, badan sehat, ongkos ada. Zakat seandainya kita sudah sampai nisab. Itu yang wajib. Yang kewajiban itu wajib setiap orang. Ada kewajiban yang kewajiban itu bisa diwakilkan dengan orang lain. Seandainya ada sebagian masyarakat kita di suatu kampung sudah menunaikannya, maka kita tidak melakukan nggak apa-apa. Namanya fardu kifayah. Contohnya apa Pak? Memandikan jenazah 5 orang, atau misalkan kalau cukup 1 orang, yang lain tidak memandikan nggak apa-apa. Itu amal, ketaatan. Kalau amal itu mendatangkan pahala, namanya apa Pak? Taat. Kalau amal itu mendatangkan dosa, namanya apa? Maksiat. Nah, yang dibahas dalam kajian tasawuf atau yang dibahas dalam kitab Al-Hikam karya Imam As-Sakandari, ketika sering kita bicara tentang amal, itu semua bicara tentang amal kebaikan. Amal ketaatan, amal yang mendatangkan pahala, yang membuat seseorang bisa lebih dekat mengenal Allah lebih jauh lagi. Dilihat dari dimensinya, amal itu ada amalan fisik. Contohnya apa Pak? Sholat. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah sholat duha, betul? Banyak. Sholat witir, sholat tahajud, sholat apa lagi Pak? Sholat hajat, sholat tasbih, puasa sunnah, Senin, Kamis, 13, 14, 15, belum lagi di hari-hari sunnah, tanggal 9 Arafah misalkan, ya, dan di waktu-waktu yang lain. Amalan fisik. Ada lagi amalan yang bersifat mal, ibadah maliyah, al-a'mal al-maliyah, amal soleh yang berkaitan dengan masalah keuangan kita, sodakoh, infak, wakaf, ya. Nah, itu ibadah al-maliyah. Ada lagi al-ibadah al-qalbiyah, ibadah hati. Khauf, rasa takut, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ya. Ada lagi ibadah amal soleh yang itu
sifatnya zikir diucapkan. Kalimat apa Pak? Subhanallah walhamdulillah. Bertaubat, memperbanyak istighfar 1000 kali, 2000 kali sehari misalkan Ibu, 100 kali minimal. Melazimkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah Bapak Ibu, pokoknya amalan soleh apapun itu, ketika seseorang menunda-nunda, nanti saja kalau sudah tua, sekarang masih muda lah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya, gitu kan. Nanti tobat nanti sajalah. Kan kata Pak Ustadz, nanti ukuran kebaikan seseorang itu dilihat dari akhir kehidupannya. Tahun-tahun terakhir ketika akan meninggal dunia, bulan-bulan terakhir. Sekarang gak apa-apa dosa, kemaksiatan. Nanti taubat terhapus. Jangan dulu taubat gitu ya. Jangan dulu taubat, nanti saja. Menghafal Quran, nanti saja, kayaknya sekarang lagi sibuk. Belum ada rencana menambah hafalan Quran kayak gitu ya. Gak pernah punya target, saya hafal 1 juz misalkan. Juz 30. Bukan 30 juz 30 saja misalkan ya. Masa sih kalah sama anak TK misalkan itu kan. Gak punya rencana, kayaknya lagi sibuk, nanti saja. Sholat duha. Kenapa nggak sholat duha? Kayaknya lagi nggak mood, nanti sajalah. Nanti. Sampai menunggu kapan ya yang biar ibadahnya pres. Haji, umroh, uang sudah punya, badan sehat, tabungan sudah ada lebih, tapi nggak daftar juga, nanti saja lah. Kayaknya belum ada panggilan ini, gitu kan? Belum ada hidayah, nanti saja, nanti. Kebetulan ini lagi ada bisnisan nih, butuh modal segera, gitu ya. Nah, diundur-undur, ditunda-tunda, sampai nanti menunggu waktu yang kosong, ala wujudil faragh, maka orang tersebut, kata Imam Ibnu Athaillah, berarti itu tanda orang tersebut min ru'unatin nufus, jiwanya itu bodoh, nggak cerdas, nggak pintar, nggak jenius, gitu kan. Bodoh orang itu. Kebalikan dari bodoh kan pintar ya, betul Pak? Gitu. Bisa dipahami nggak Pak? Sebenarnya itu sudah jelas, tapi saya mungkin akan tambah-tambah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk lebih jelasnya lagi, murid-murid Imam Ibnu Athaillah menjelaskan maksud dari teks yang pendek ini, ihalatukal a'mali, menunda-nundanya engkau untuk mengamalkan amalan baik, ala wujudil faragh, sampai nanti menunggu ada waktu yang kosong, yang luang, sehingga baru dia melakukan kebaikan itu min ru'unatin nufus, termasuk bagian daripada kebodohan jiwa. Apa penjelasannya? Lihat Pak. Idza kana al-'abdu mutalabbisan bihalin min ahwalid dunya, apabila seorang hamba, siapapun manusia, saya, Bapak Ibu, siapapun termasuk di dalamnya, mutalabbisan bihalin min ahwalid dunya, dia itu sibuk, Bapak Ibu, dengan urusan dunia.
Dunia nyari duitnya, duit pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Contohnya seperti apa? Katijaroh. Tijaroh itu apa Bapak Ibu? Dagang. Kalau seandainya profesinya pedagang. Mungkin kalau petani sibuk dengan pertaniannya. Kalau bisnismen itu dia menata gimana supaya keuntungan yang ini sudah didapatkan, buka lagi cabang, mencari lagi peluang-peluang. Terus pikirannya itu habis dan waktunya habis untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya. Kalau seandainya buruh sibuk dengan kerjaannya, kalau petani sibuk dengan pertaniannya, kalau guru sibuk dengan kerjaannya, ya. Wa kana lahu fiha sukrun yamna'uhu minal amali shalihat, sehingga aktivitas dunianya itu menghalangi dia untuk melakukan amal soleh. Baca Quran gak sempat Bapak Ibu, walaupun cuma sehari 1 ayat saja, rutin, gak sempat itu 1 ayat. Nanti saja bulan Ramadan, nah kan itu kan lagi musimnya bersemi gitu kan, keimanan itu. Sholat duha cuma 2 rakaat, nggak sempat. Bukan nggak tahu pahalanya. Ada kopi gak? Request kopi Pak. Ngantuk saya sebenarnya. Ya? Nggak sempat baca Quran, nggak sempat. Sholat duha cuma 2 rakaat, nggak sempat. Baca Quran cuma 1 ayat saja, nggak sempat. Atau misalkan kalau Quran, kalau sholat tahajud harus bangun jam 1, jam 2, ini duha saja misalkan. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak menunaikannya. Ketika ditanya tahu gak? Tahu, cuma bukan gak mau, nanti gitu kan. Nanti saja, nanti, tenang sajalah. Ada proyek. Wa ahala dzalika 'alal amal wa ahala dzalika al-amal al-farad, dan kemudian dia menunda-nunda, menunggu amal soleh itu baru rencana dia akan laksanakannya itu di nyari waktu yang kosong. Dan dia berkata, idza tafarragtu, nanti kalau waktu saya sudah luang, kalau sudah pensiun kan sudah nggak ada banyak aktivitas, pokoknya kalau sudah pensiun waktu khusus buat ibadah. Sekarang lagi masa-masa kerja, misalkan gitu ya. Ingat, fadzalika min hamaqatin nafs. Itu pertanda bahwa orang itu bodoh jiwanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi intinya Bapak Ibu, hikmah yang ke-27 ini Imam Ibnu Athaillah mengajak kepada kita untuk bersama-sama memperhatikan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Berupa apa? Umur waktu ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata salah satu di antara sekian penyebab nanti di yaumul kiamat, banyak orang yang gagal. Dia tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam neraka. Ternyata apa, Pak? Penyebabnya lalai, ghaflah, ghafilun. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha,
ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lihat Bapak Ibu, kata Allah, sungguh darokna li jahannam, nanti neraka jahanam itu akan dipenuhi, diisi. Sebagian besarnya yang jadi penghuni neraka jahanam itu siapa? Jin dan manusia. Ya nggak ada lagi, karena makhluk yang diberikan beban oleh Allah di dunia cuma dua, jin dan manusia. Malaikat ada di neraka, tapi dia bukan penghuni, penjaga, ya. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik kan itu kan. Disebutkan dulu oleh Allah, disebutkan di sini jin dan manusia karena memang jin diciptakan sebelum manusia. Kenapa mereka lalai? Diberikan oleh Allah berupa kulub, hati. Tapi sayang seribu sayang, la yafqahuna biha, hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan oleh Allah mata, tapi matanya tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan oleh Allah pendengaran, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang. Apa bedanya dengan binatang? Sama. Bahkan mereka adhall, lebih sesat daripada binatang. Kenapa mereka itu? Ulaika humul ghafilun. Itu jin dan manusia yang masuk neraka itu karena ghafilun, lalai. Dan salah satu di antara yang dilalaikan oleh jin dan manusia itu apa Pak? Waktu. Setiap orang diberikan oleh Allah jatah waktunya sama, betul Pak? Sehari 24 jam. Ada yang lebih dari 24 jam, sama. Dalam 1 jam ada 60 menit, sama. Dalam 1 menit ada berapa? 60 detik, sama. Tapi kok kenapa nasibnya beda? Satu sebabnya karena dia tidak mampu memanfaatkan dan menata waktunya, Bapak Ibu. Tidak memanage waktunya. Dia sia-siakan waktunya yang panjang itu, nanti. Padahal waktu itu aslun min usulin ni'am. Pokok pangkal kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah waktu. Nikmatani magbunun katsirum minan nas. Ada 2 kenikmatan yang kata Nabi banyak orang lalaikan 2 kenikmatan ini. Banyak orang sia-siakan, banyak orang yang lupa. Apa? As-sihhatu wal faraq. Nikmat sehat dan waktu kosong. Bapak Ibu, oleh karena itulah maka Allah bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di antara sekian makhluknya yang Allah sebutkan di saat bersumpah yang sangat detil, rinci Pak, itu adalah bersumpah dengan menyebutkan waktu. Betul nggak Pak? Coba, waktu malam. Wal-laili idza yaghsha, dan demi waktu malam ketika malam mulai gelap tadi sejak maghrib. Kata Allah bersumpah. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita agar jangan sampai waktu malam itu dilewatkan begitu saja. Di waktu malam ada waktu-waktu yang istimewa. Jangan digunakan untuk tidur semuanya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Bangun 1 rakaat, 2 rakaat khusus untuk Allah. Jangan tidur semua. Bapak Ibu, kita mari introspeksi Pak. Kita diberikan oleh Allah waktu 24 jam. Dari 24 jam itu, sepertiganya itu buat tidur.
Betul nggak Pak? 8 jam. Jadi kalau 1 tahun itu Pak, kita jumlahkan waktu kita tidur berapa jam? Tinggal sisanya berapa Pak? 16 jam. Buat apa coba? Ya. Maka Allah ingatkan melalui sumpahnya seolah-olah apa? Wahai manusia, ingat nih malam. Walaili idza yaksa. Malam mulai berlalu. Allah ingatkan lagi. Sebelum siang itu ada waktu 2 Pak. Waktu fajar. Wal fajri. Demi waktu fajar. Kenapa? Ada ibadah yang sangat dahsyat luar biasa. 2 rakaat sebelum fajar. Barang siapa yang melazimkan 2 rakaat sebelum fajar, maka itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Berarti kalau 2 rakaat sebelum fajar, berarti bangun harus jam berapa? Betul nggak Pak? Jangan dilewatkan demi waktu fajar. Fajar berlalu, masuk duha, masuk suruk. Wadduha wallaili idza saja. Sebelum waktu duha ada waktu syuruk ya kan? Barang siapa seorang yang habis sholat subuh, dia kemudian berada di masjid, tidak pergi ke rumah, duduk sebentar, zikir sambil menunggu syuruk, maka itu pahalanya sama dengan umroh. Kan itu ya? Syuruk selesai waktu duha. Wadduha wallaili idza saja. Ingat, 2 rakaat saja, 4 rakaat saja. Ketahuilah kata Nabi bahwa dalam sendi-sendi kita ada 360 sendi. Maka sodakohlah dengan sendi-sendi itu dengan sholat. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat di waktu pagi, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Duha berlalu, masuk waktu siang, terang benderang. Wan nahari idza tajalla. Waktu siang masuk waktu asar, belum maghrib. Wala asri. Ingat, banyak orang yang lupa. Salah satu di antara sekian sholat yang berat bagi orang munafik, di antaranya sholat asar. Wala asri. Setelah asar masuk lagi walaili idza yaksa. Begitu detailnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, dan yang disebutkan adalah apa? Waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa menentukannya waktu. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang gagal disebabkan dia tidak mampu menata waktunya. Betul nggak Pak? Oleh karena itulah Bapak Ibu, agar supaya waktu kita tertata, jangan berlalu begitu saja, jangan sia-siakan. Ketika ada waktu, kesempatan untuk kita bisa lakukan, segera. Jangan ditunda-tunda. Karena ketika ditunda-tunda, Bapak Nabi, itu pertanda, kata Imam Ibn Athaillah apa? Bodoh. Gak cerdas. Karena orang cerdas itu sebaliknya. Kata Nabi kepada para sahabat, wahai sahabat, atadruna manil qayyis? Tahu gak? Di antara kalian siapa sih orang yang cerdas itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi apa? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu terus mengontrol nafsunya, jiwanya, dan selalu wa amila, beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Jadi dia segera mengamalkan amal-amalan soleh, nggak nunda-nunda, karena dia tahu, karena itulah yang akan menjadi bekal. Itu orang yang cerdas. Berarti kebalikan dari cerdas, bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Ada 3 alasan. Orang yang selalu menunda-nunda itu dikatakan bodoh. Apa alasan yang pertama? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya minum dulu Pak. Bismillah.
Karena orang yang menunda-nunda itu disebut bodoh, tidak segera beramal, nanti. Karena apa Pak? Isarud dunya alal akhirah. Karena ketika orang lebih mementingkan urusan dunia, sementara amalan soleh itu kan buat amal akhirat, betul kan Pak? Berarti dia sudah masuk ke dalam kategori apa? Itharud dunya alal akhirah. Dia sudah menjadikan dunia itu lebih hebat, lebih bagus, lebih penting daripada akhirat. Padahal kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Betapa banyak nanti manusia-manusia yang ada di dunia ini apa? Tu'thirunal hayatad dunya. Dia lebih mementingkan, lebih tos-tosan, lebih habis-habisan untuk masalah urusan dunia, sementara masalah urusan akhirat nanti. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa lebih baiknya Bapak Ibu? Di dunia ini berapa lama sih kita hidup? Betul kan? Ad-dunya majra'atul akhirah, kata Nabi. Ingat, dunia itu cuma majra'ah. Majra'ah itu ladang Bapak Ibu, sawah, tempat menanam. Kita cuma nanam di sini. Jangan berharap kita panen di sini, karena masa panennya bukan di sini. Di mana? Akhirat. Jadi kalau kita nggak menanam, kita panen nggak? Nggak bakal panen. Betul? Yang kedua Bapak Ibu, kalaupun katakanlah di dunia dia berhasil misalkan, padahal kemudian dia melupakan amalan akhirat, berapa lama kita bisa menikmati dunia? Betul Bapak? Umur nikmat, makan yang nikmat berapa lama sih? Makan yang nikmat itu kan cuma pas ketika lewat tenggorokan sini saja, betul Pak? Makanan apapun itu, seberapapun harganya, kalau sudah masuk ke dalam perut sama semua. Apalagi kalau sudah keluar juga sama, nggak ada bedanya. Sebentar Bapak Ibu. Umur manusia di dunia berapa lama coba? Sekarang potensi umur rata-rata orang Indonesia itu kisaran 60-70. Orang Indonesia, ada sebuah penelitian. Coba lihat. Orang yang sudah 70, 60, mati aja. Betul nggak Pak? Ada sih. Saya lihat kemarin di Facebook, orang yang sampai usia 210 tahun. Pernah lihat ya Pak? Di Pakistan. Cuma satu orang. Di Indonesia juga ada yang sampai 100 tahun ada. Saya punya nenek, usianya sudah 100 tahun loh Bu. Nenek dari istri, masih sehat. Mata masih bisa melihat, pendengaran normal. 100 tahun. Tapi di satu kecamatan cuma satu. Semuanya sudah lewat. Adik-adiknya sudah lewat. Gak ada. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sama 70. Setelah itu mati. Betul nggak Pak? Nah akhirat, khalidina fiha abadan abada. Gak ada matinya. Gak ada matinya. Gak ada tuanya lagi, gitu kan? Hidup selamanya. Jadi kalau begitu, kehidupan itu sebenarnya kapan Pak? Bukan sekarang. Kehidupan itu nanti, kehidupan sesungguhnya itu. Oleh karena itulah kata Nabi, kun abiris sabil. Kita di dunia ini jadilah seperti seorang yang abiris sabil, itu orang yang melancong, bepergian ke suatu daerah, suatu kota. Yang namanya turis, pelancong,
Tidak pernah menganggap tempat yang ditujunya itu adalah tempat kampung halamannya, betul kan? Paling berapa hari, setelah itu balik lagi ke kampung halaman kita sesungguhnya. Kita di dunia juga sama. Jadi kalau ada orang yang waktunya habis untuk urusan dunia sementara dia lupa bekal-bekal akhirat, bodoh itu orang itu. Kata Imam bin Athaillah, bodoh. Betul kan Pak? Itu alasan yang pertama. Oh, itu maksudnya. Nggak cerdas, nggak pinter. Yang kedua, kenapa dikatakan bodoh orang yang menunda-nunda, nggak segera beramal, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Karena alasan yang kedua, kalau seandainya dia menunda-nunda, itu belum tentu dia itu masih punya umur. Wa qad la tajiduhu bal ja'ahul maut. Kalau seandainya dia menunda-nunda nanti. Syukur kalau seandainya waktunya masih dapat. Mati. Bodoh berarti orang itu. Kemarin di waktu berikan kesempatan kemana saja. Dan itulah yang nanti akan banyak merasa dirinya menyesal. Kapan? Ketika kematian itu datang, sementara dia lupa. Padahal kemarin saya mau sholat berjamaah, saya mau sholat tahajud, saya mau ngapal Al-Quran, saya mau bersodakoh, tapi sekarang keburu mati. Surat Al-Munafikun, ya kan Pak? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Kata Allah, wa anfiqu, segera infakkan, jangan nunggu nanti infakkan, nanti infaknya nanti saja. Kapan? Sebelum tiba masanya nanti kematian datang kepada kalian. Nanti akan banyak orang berkata, Rabbi ya Rabbku, bisa gak engkau undurkan kematian ini? Jangan dulu datang kematian ini ya Rabb, sehari saja, semenit saja. Apa janjinya Bapak Ibu? Bagi orang yang menyesal meminta kepada Allah itu. Apa? Amal soleh. Saya sekarang baru sadar. Yang kemarin ditunggu-tunggu, saya sebenarnya pingin melakukannya itu, tapi sekarang kok mati gitu kan? Bodoh berarti orang itu. Itu alasan yang kedua Bapak Ibu. Bahkan penyesalan itu akan terus dibawa sampai nanti digambarkan dalam surat Al-Mu'minun dan surat Fatir ya. Ketika orang itu sudah diseret oleh Allah dalam neraka jahanam, masih tetap minta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Wahum yastarikhuna minha rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi sudah berada di dalam neraka jahanam masih minta lagi, ya Allah keluarkan kami ya Allah, akhrijna, keluarkan dari sini, kembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, beramal soleh yang dulu aku tidak sempat melakukannya. Bapak Ibu rahimakumullah, nyesal. Memang penyesalan itu selalu adanya di belakang, betul nggak Pak? Kecuali ada satu penyesalan yang ada di depan tuh ada. Orang bawa kambing ditubruk dari belakang, wah nyesal saya di depan, gitu kan? Gitu. Cuma itu saja. Selebihnya menyesal itu adanya di belakang. Nyesal Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, man aradal hajja, barang siapa yang sudah punya keinginan haji, uangnya ada, badannya sehat, waktunya ada, gak ada halangan sedikit pun, falyata'ajjal, segera. Karena kalau tidak segera, fa innahu qad yamradul marid, karena bisa jadi nanti sakit-sakitan. Kan kemarin lagi sehat, kenapa nggak berangkat? Sekarang nggak bisa, sakit, usia sudah sepuh. Wataudu'uddolah, atau bisa jadi apa? Karena ditunda-tunda, uang sudah ada, tapi karena ada proyek
buat modal dulu, diputarkan dulu biar supaya untungnya dapat banyak, rugi bisnisnya, hilang. Wa ta'dhu'ud-dhalah. Atau karena ditunda-tunda, nggak dieksekusi juga, nggak didaftarkan juga, apa? Wa tad'ul hajah, wa ta'radul hajah. Tiba-tiba kebutuhan-kebutuhan yang tadinya nggak rencana beli rumah, nggak rencana beli sawah, nggak rencana beli mobil, ada tiba-tiba orang yang menawarkan, Bapak Ibu, ini mau jual sawah murah loh. Pasaran 1 meter 1 juta, ini 500 saja. Eman-eman dibelikan. Karena nggak berangkat, segera. Bapak Ibu rahimakumullah, itu alasannya 3. Jadi kalau begitu, lalu pertanyaannya, bagaimana sih orang yang cerdas itu? Orang yang mampu menata waktunya, tidak menyia-nyiakan waktunya. Bapak Ibu, paling tidak dalam kitab ini disebutkan, ala inna min alamatil aqli, ingatlah bahwa di antara sekian pertanda orang ini cerdas, bukan orang bodoh yang selalu menunda-nunda amal soleh. Tandanya apa? 1, min alamatil aqli at-tajafi min daril ghurur. Dia menjauh, dia menghindar dari kehidupan yang menipu. Tidak sibuk dengan urusan dunia. Wal inabatu ila daril khulud, dia mendekat kepada kampung keabadian. Mendekat kepada kampung keabadian apa? Berarti dengan mempersiapkan banyak amal soleh. Wa tazawwaj li sukanal kubur, dan membekali diri untuk kemudian dia bisa tinggal nanti hidup di alam kubur. Di saat di alam kubur bekalnya sudah ada belum? Wa ta'ahub li yaumin nusyur, dan mempersiapkan diri untuk nanti bekal di hari kebangkitan. Wal kayyisu, dan orang yang cerdas, wal aqilu, yaitu orang yang berakal, wadana nafsahu, tandanya selalu mengontrol jiwanya, nafsunya, syahwatnya, wahasabah, dan dia selalu mengevaluasinya. Di dalam suhuf Ibrahim, wa fi suhufi Ibrahim, di dalam suhuf Ibrahim alaihissalam disebutkan, wa alal akil, bagi orang yang cerdas itu, bukan orang yang bodoh, malam yakun magluban ala aklihi, selama akalnya masih sehat, masih normal, belum idiot, belum pikun, masih sehat, antakuna lahu saat, hendaklah dia memanage waktunya agar tidak berlalu begitu saja, harus ditata. Paling tidak 1 saatun yunaji fiha rabbah, ada waktu-waktu di saat kita khusus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat fardu, betul kan Pak? Tapi jangan sholat fardu saja Bapak Ibu. Bangun malam 2 rakaat saja, kalaupun tidak 11 rakaat. Atau tambah munajat dalam sholat duha, sholat istikharah, sholat witir. Yang kalau kita jumlahkan itu, waktu buat Allah itu sebenarnya sedikit Pak. Coba Pak, sholat kita 5 waktu ya, 17 rakaat. Sekali sholat yang wajib itu berapa lama Pak? Ada gak nyampe 20 menit sholat 4 rakaat? Gak ada ya kan Pak? 10 menit juga jarang lah gitu ya. Apalagi kalau bacanya falak bin nas. Kali 5, berapa menit buat Allah itu? Selebihnya buat apa? Buat tidur. 8 jam tidur itu Bapak Ibu. Allah, buat Allah itu cuma berapa menit. Padahal dulu Allah akan mewajibkan sholat kepada kita berapa waktu Pak? 50 waktu. Yang 5 waktu saja kadang-kadang kita nggak tepat waktu. Betul nggak Pak? Kalaupun tepat waktu kita nggak khusyuk. Kapan kita sholat khusyuk coba Bapak? Benar-benar merasakan kehusyuan. Kita belum apa-apanya buat Allah itu. Buat Allah khusus itu kecil.
Nah, paling tidak bagi kita satu memang yang wajib jangan ditinggalkan. Tapi harus ada tambahannya, amalan yang sunnah-sunnahnya. Oke, ini yang pertama. Insya Allah kalau masalah kewajiban kita nggak tinggalkan sholat wajib. Tapi yang penting bagi kita kualitasnya ditingkatkan, kekhusyuannya, berjamaahnya, itu paling yang harus kita manage. Ya, kita usahakan, jangan begitu-gitu saja. Kalau urusan bisnis kita sampai memikirkan, menata gimana supaya barang kita laku, kan itu ya, supaya keuntungan kita nambah, jangan dari satu pintu saja. Pernah gak kita memanage, merencanakan sholat yang terkhusyuk gitu kan? Kita kan gak pernah. Ya, yang penting sholat saja lah, menggugurkan kewajiban. Satu itu Pak. Yang kedua, sa'atun yuhasabu fiha nafsah. Ibu dari waktu 24 jam itu luangkan ada waktu khusus menyendiri Pak. 10 menit, 15 menit untuk muhasabah. Melihat ke dalam, jangan lihat orang lain. Cari kekurangan kita masing-masing. Jangan sampai orang lain lebih tahu daripada kita. Hisablah sebelum kalian dihisab, kata Nabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Ini kebiasaan tradisi generasi salafus saleh. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima itu, dalam rangka muhasabah untuk melihat ke dalam perjalanan hidup sejak dia akil balik sampai nanti mati, sudah sejauh mana bekal yang sudah dia lakukan. Untuk supaya hatinya lembut, bikin lingkaran. Kemudian Bapak Ibu, di tengah-tengahnya seolah ada mayat yang sudah meninggal dunia, mengingatkan tentang akhir dari perjalanan hidup kita. Menangis di sana. Apa yang sudah kita siapkan? Muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, wal tanzur, hendaklah setiap orang memperhatikan, melihat apa ma qaddamat, amal soleh apa yang sudah kita siapkan. Imam Al-Ghazali itu menganjurkan paling tidak sebelum tidur merenung dulu. Tadi bangun pagi sampai mau tidur lagi, apa yang sudah dilakukan? Adakah amalan soleh yang sudah kita lakukan? Bekal? Atau justru janji yang belum terpenuhi? Dusta yang kita lakukan? Amanah yang belum teramalkan? Seandainya kita tidur kemudian mati, hutang kita belum terbayar, misalkan itu Pak, menangis di situ, muhasabah, minta kembali kepada Allah. Seandainya kebaikan yang sudah kita lakukan kita bersyukur, seandainya masih ada kekurangan minta kepada Allah agar besok bisa dibangunkan lagi untuk menutupi. Muhasabah Bapak Ibu, silahkan 7 menit 10 menit setiap hari. Jangan waktu lewat begitu saja. Kalau seorang pedagang biasa muhasabah 1 tahun sekali, betul kan Pak? Di akhir tahun untung rugi nih, kan gitu. Modal pertama berapa? Sekarang 1 tahun terakhir berapa? Oh untung, muhasabah itu namanya. Masa sih untuk urusan akhirat kita nggak muhasabah? Betul nggak Pak? Hasibu anfusakum. 24 jam harus ada waktu untuk muhasabah. Yang ketiga Bapak Ibu, wasa'atun yufakkiru, sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illahi wa sa'ati yakhlu fiha bihajatihi. Yang ketiga, ada waktu-waktu khusus untuk bertafakur, merenungi keagungan, kebesaran, tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala yang membentang di jagat raya alam ini berupa ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat-ayat qauliyah. Al-Quran kita baca, tapi kita dianjurkan oleh Allah untuk
as-saihun, untuk melakukan perjalanan, petualangan, mencari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi, yang membuat hati kita lembut. Dan Allah memperlihatkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku akan perlihatkan kepada kalian wahai manusia tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di jagat raya alam ini, bintang gemintang, gunung, bulan, lautan, pohon, dan dalam diri kita sendiri. Bertafakur namanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya di dalam proses penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang, adanya malam, ada langit, ada bumi, bintang gemintang. Semuanya tanda-tanda Allah perlihatkan. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran. Bagi siapa? Ulul albab, orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yang dia senantiasa zikir, bertasbih subhanallah walhamdulillah dengan lisannya, tapi akalnya pun dia memikirkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, memikirkan, merenungkan. Ayat ini turun di saat di malam hari Rasulullah keluar rumah, Bapak Ibu, melihat bintang gemintang, menangis, meneteskan air matanya, sampai bekas tetesan air matanya itu di waktu pagi itu masih membekas. Ditanya oleh Bilal, Rasul, ada apa gerangan? Kata Rasul, Bilal, telah turun kepadaku ayat yang tadi itu. Bertafakur alam. Silakan Bapak Ibu, ya, mencari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membentang di jagat raya alam ini. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Wa sa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'am wal mashrab. Nah, waktu yang ketiga, silahkan juga kita gunakan waktu kita untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan kita. Niatkan bahwa pencarian kita semuanya adalah dalam rangka agar supaya kita bisa sehat, bisa sholat dengan khusyuk, bisa beribadah dengan nyaman, sebagai wasilah untuk kita bisa lebih mendekat lagi kepada Allah, bukan sebagai tujuan hingga kemudian dia melupakan sholat, melupakan zakat, melupakan amal-amal soleh yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, paling tidak 4 ini kita isi waktu 24 jam ini. Insya Allah kita tidak akan termasuk kepada orang yang disebutkan oleh Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena kita sudah mampu menata waktu kita, tidak menyia-nyiakan, tidak menunda-nunda. Segera, kalau masalah urusan kebaikan, hampir semua di dalam Al-Quran ketika bicara tentang kebaikan, perintah dari Allah itu jangan ditunda-tunda, segera. Coba lihat hari Jumat, fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk sholat Jumat, segera, jangan ditunda-tunda. Tobat, perintahnya apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, bersegera untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Haji, falyata'ajjal. Tapi urusan dunia, apa perintahnya? Jalan saja, gak usah lari. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha
Allah telah menjadikan dunia ini rata, bumi ini rata, sehingga engkau mudah untuk berjalan di atasnya. Silakan untuk nyari rezeki jalan saja, enggak usah lari. Kenapa? Karena rezeki sudah jaminan dari Allah, asal kita usaha saja. Betul nggak Pak? Tapi kalau masalah urusan akhirat, harus lari, harus segera. Jangan santai, jangan nunda-nunda. Ketika orang menunda-nunda sampai kemudian dia mencari, menunggu waktu yang luang baru kita akan melakukannya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Wa ihalatukal a'mali, penundaan amal-amal solehmu, ala wujudil farog, sampai nanti datang waktunya, waktu yang kosong, waktu yang luang untuk dilakukan. Min ru'unatin nufus, itu adalah termasuk bagian daripada kebodohan jiwa seseorang. Pepatah Arab mengatakan baydatul yaum khairun min dajajatil ghad, telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Ini telur gimana? Nanti saja biarin saja, pinginnya jadi ayam, manfaatkan. Belum tentu besok jadi ayam, kan itu kan? Amal soleh jangan ditunda-tunda. Igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. 1, syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Kalau sudah masa tua banyak penyakit B kompleks. Betul nggak Pak? Budek, beser, apalagi Pak? Kenapa? Karena badan kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lagi muda enggak belajar Quran? Kenapa lagi muda dulu enggak menuntut ilmu? Kenapa lagi muda dulu enggak lagi kuat-kuatnya? Sekarang kalau sudah tua itu dikurangi oleh Allah. Kulaman nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi, kan itu kan. Masa muda. Yang kedua, sihataka qabla saqamika, lagi sehat. Selama masih sehat, kerjakan amal kebaikan. Nanti kalau sakit, sholat saja nggak bisa khusyuk. Betul kan Pak? Mata nggak bisa melihat dengan jelas. Fisik sudah lemah, tulang sudah mulai rapuh, sholat gak bisa sempurna, berdiri gak bisa tegak, ruku juga gak bisa, karena sudah sakit. Gina aga qabla fakrika, masa kaya. Ketika kaya, silakan habis-habisan. Kalau sudah miskin, apa yang mau diinfakkan? Apa yang mau dizakatkan? Ketika punya uang, bersedekah. Ya. Kemudian apa? Masa luang sebelum tiba masa sibuk. Lagi kosong. Jangan ditunda-tunda, jangan santai, Bapak Ibu rahimakumullah. Ingat bahwa banyak orang yang gagal adalah ketika dia lalai, goflah. Banyak main gafleh, di goflah. Ya. Gafleh itu diambil dari bahasa Arab, goflah. Kenapa orang main gapleh itu disebut gapleh? Karena bikin lalai, waktu habis cuma main kartu, kan gitu kan? Nah, maksudnya goflah, gapleh. Banyak lalai waktunya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kurang lebih hikmah yang ke-27. Betapa pentingnya waktu untuk dimanfaatkan, segera diisi. Waktu ini ditata, jangan ditunda-tunda. Ada peluang amal kebaikan, segera. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita di malam hari ini. Sudah pas 1 jam ya? 1 jam. Tadi 8:30, sekarang 8:30. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membuat hati kita lebih lembut lagi, membuat kita lebih peka lagi dan lebih untuk bersiap-siap segera mendekat kepadanya. Demikian kajian kita di malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita ketemu dengan kajian fikih lagi, selang-seling, ya. Dan kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.